Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sama-sama yang kita hormati dan yang kita muliakan, guru-guru agama, tokoh agama, dan seluruh hadirin hadirat, juga panitia peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj di Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dihindarkan dari berbagai macam bala musibah, dan mudah-mudahan seberataan selamat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita seberataan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari yang mulia ini. Allah kumpulkan kita di dalam ini tempat, sama-sama kita mentakzimkan baginda Nabi Muhammad, sama-sama kita memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, karena kita sadar bagaimanapun kita mencurahkan segala apa yang kita punya di dalam mentakzimkan dan memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh tidak ada bandingannya dengan pentakziman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat sebutanmu wahai Muhammad, kami muliakan engkau wahai Muhammad, sehingga tidak disebutkan nama Allah melainkan nama Nabi Muhammad ada disertakan setelah itu. Contoh azan, tidaklah di sana seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah melainkan setelahnya itu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat sebutanmu wahai Muhammad dan bulan ini. Walaupun kita berada di penghujung bulan Rajab, masih mengingatkan kepada kita tentang bagaimana Allah mengangkat kedudukan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa yang sangat agung,
peristiwa yang sangat mulia, peristiwa yang tidak bisa kita ukur dengan otak dan akal manusia, peristiwa yang mana di sana Allah menceritakan di dalam Al-Quran dengan kalimat subhana, yaitu peristiwa yang sangat agung dan mulia, yang mana Allah memperjalankan kekasihnya Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang semua itu adalah Allah ingin memberitahukan kepada kita semua tentang kedudukan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat syafaat sedih kita sebenarnya. Hebatnya Nabi Muhammad, ada denang kawak menyamai, apalagi untuk menandingi. Menyamai je Nabi kita Muhammad, menyamai kedudukan sini saja ada denang kawak, apalagi untuk menandingi. Coba dia, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad yamin wa waqifuna ladayhi 'inda 'abdihi min nuqatin al-mi'aw min syaklatil hikami. Al-Imamul Busiri, lain Guru Busiri, lain Imam Busiri. Guru Busiri kan menuruti Imam Busiri atau Imam Busiri kan menuruti Guru Busiri. Orang 17 tahun hanya orang kan. Ini kadang-kadang kita nih hafal juga apa udah. Oh, jangan begini nih, jangan begini, keluar sama sekali. Sini ada tentang Tuhannya mana? Kebun mau tadi hilang kayak gini nanti ini acara-acara kan ada orang Tuhan, hanya keluar sama sekali mau di teras itu nah permainan kesimpan itu ada kan masjid masalahnya, yang ada masjid tidak lupa, itu mau keluar di situ nah, makanya lupa paling ada undang di Riau, karyanya berceramah di hadapan buan SMP, SMA, SMK dan tahan dulu. Kalian pada anak-anak TK, anak-anak TK, ayo berdiaman, jadi berdiaman berenang. Mau SMP, SMK, butuh ambil atau senang berkalian sama dia gila. Itu alhamdulillah, itu nggak bisa, ulun nggak bisa, murah bisa aja, ulun nggak bisa. Makanya ulun ada kan bukan beda, keluar sekali. Apalagi pasal dibacakan Quran tadi, kan bukan beda di sana. Merasakan nyaman benar. Soalnya perintah Allah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Karena akan dua lagi guru aja, karena akan beri bola mendidik. Mun sudah Tuhan, kependeran itu baik karena akan Tuhan lagi kan aja. Kalau dari kerana juga makanya dia penitia anak membangun gedung, tahfiz Quran dan lain sebagainya. Gunanya apa? Mendidik mendidik kadang-kadang supaya paham dengan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum rahmat Allah Ta'ala turun ketika dibacakan Al-Quran apabila ada insot dan istimah. Apabila ada istimah dan insot, mendengarkan, memperhatikan, disitulah turun rahmat. Tapi kalau tidak ada yang memperhatikan Al-Quran dibaca, mana mungkin turun rahmat? Ayo, kembali kita. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Lihat hebatnya Guru Busiri ini. Imam Busiri Gibian bisikan Busiri menghafal burdah. Apa yang Guru Busiri burdah? Apa? Ayo Bang sahabat burdah. Kalau Guru Busiri orang tuh hafalan burdah. Kenapa jadi hafal burdah? Ini sabda malam Jumat wiritannya burdah. Bahkan faedah bahwasanya burdah ini adalah wiritan lebih dahsyat daripada wiritan Imam Nawawi, lebih dahsyat daripada benteng-benteng yang lainnya. Kalau kita hendak selamat, ujar panitia tadi, nah kami corona sudah kemarin. Buka TV corona, buka HP corona, buka koran dulu corona aja jadinya. Buka ini corona. Nah, jadi berataan manusia saat ini sudah tertancap di dalam hatinya lakukan lawan corona. Coba mulai dahulu media sosial, televisi, koran menceritakan tentang keagungan Allah sehingga tertanam di dalam hatinya takutan lawan Allah.
sehingga tertanam dan tertancap di dalam hatinya takutan lawan Allah, sehingga kalau orang sudah takutan lawan Allah, yang lainnya ada harapan takutan lagi. Safinah Maula Rasulillah. Ada kisah sedikit dulu sudah dari muda sedikit kita menyimpang dulu. Safinah Maula Rasulillah akan membawa surat baginda Nabi Muhammad menyebarkan Islam. Ketika menaiki perahu, kemudian pecah perahunya, kemudian dibawa sampai ke pinggir pantai. Kemudian sudah masuk ke hutan harau, masya Allah, disambut oleh seekor singa. Takutanan orang singa, lain kucing, ini singa. Ada ujar Safinah Maula Rasulillah, aku hadapi singa ini, dijinjit sedikit, jinjit sedikit. Asad kalau bahasa Arabnya asad, berarti dia tetap dulu singa lah. Di wadah kita nih Pak ngarannya Muhammad Arsyad di Kiau asad. Bagus benar orang menyerupai Datuk Kelampayan Muhammad Arsyad bekas miah 2 ekor kambing sehari di Kiau asad. Yang paling banyak sudah Udin, Bahruddin, Omaruddin, Najimuddin, kemudian Nasruddin, Zainuddin, berdataan adalah Udin. Ujian rasanya. Ana Safinah Maula Rasulillah. Aku adalah Safinah Maula Rasulillah. Tunjukkan di mana jalan. Jalan keluar aku hendak menyampaikan risalahnya Nabi Muhammad. Kalau guru-gusulina asalnya munduknya. Ada takutan? Kalau asalnya memang menunjukkan jalan. Disinilah dikatakan oleh para ulama, siapa orang yang benar-benar takut kepada Allah, siapa orang yang benar-benar takutan lawan Allah, Allah jadikan semua orang makhluknya Allah akan tunduk di hadapannya. Apalagi pada corona itu aja, asal takutan lawan Allah. Kamu sikit disamprot, kamu sikit ngapa-ngapain diapain, kemudian pulang sekolah libur, libur kadang-kadang perjalanan pas karena mudah kita selamat sebenarnya. Ini di masjid ini dibacain burdah, bak burdah itu adanya di zaman Rasulullah. Kadang dulu jangan langsung kan di zaman Rasulullah. Kita berpikir dulu bujur tuh itu bid'ah, burdah itu bujur, ulun mendukung dia mengatakan bid'ah, bahwasanya burdah itu bid'ah. Ulun kadang-kadang burdah itu ada bid'ah dan ulun sependapat lawan pian. Burdah itu adalah bid'ah. Tapi ada bid'ahnya bid'ah mana? Bid'ah nang hasanah, bid'ah nang madmumah. Pemaulidan bid'ah bujur, jadi jangan terlalu santai kita. Pemaulidan bid'ah bujur, belum sependapat lawan pian. Tapi ini bid'ahnya nang mana? Bid'ah hasanah, bid'ah madmumah. Oh, udah tahu setiap bid'ah itu pasti ada bagus. Nah, berarti dia lebih alim pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nang bujuran, nang Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i lain. Imam Syafi'i yang dibujur Muhammad bin Idris, beliau membagi bid'ah itu kepada 2 bahagian di antaranya, yaitu ada yang mengatakan bid'ah madmumah, ada bid'ah hasanah, dan ada bid'ah madmumah. Dari mana pembagian tersebut? Sembahyang tarawih, Pak. Ya. Di zaman siapa adanya sembahyang tarawih berjamaah? Bukankah sholat tarawih berjamaah adanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda? Di zaman Rasul tidak ada berjamaah, masing-masing dia dibujur sana sekong, sekong masing-masing sembayangan. Sampai di sana di zaman Sayyidina Umar, di sana sekong, bekong pulang anda. Lalu berjamaah, lalu jadi Sayyidina Umar, nikmat bid'atu hadhi, ini adalah bid'ah yang bagus. Berarti ada bid'ah yang bagus. Nah, ayo, ini para tarawihan sudah. Sebulan lagi dan panjang umur dunia insyaallah. Karena kami amin, jadinya pacaran berduman bulan puasa. Bulan puasa, dan sudah kita bulan puasa para sudah panjang umur saudara insyaallah. Tidak ada yang mampu menandingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada, jangankan menyamai jadi dengan kawan. Adakah orang yang menembus batasan yang pernah ditembus oleh baginda Nabi Muhammad? Tidak ada orang yang pernah menembus batasan apa yang telah ditembus oleh baginda Nabi
sampai mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sayyidil Habib Umar, mudah-mudahan si panjang umur, sehat afiat insyaallah. Guru mulia Habib Umar, beliau mengatakan asra bihil maula wa shalla khalfahu ar-rusul wa syahada barzakhan wa jinana. Allah mengisrakan Nabi Muhammad dan beliau menjadi imam di dalam salat di Masjidil Aqsa tersebut. Ya lihat, bujur Nabi akhir zaman, bujur paling terakhir diutus oleh Allah, tapi penyempurna bagi Nabi dan Rasul. Untung kita disenangi Nabi Muhammad, mudah kita masuk surga lewat sini. Makanya memperingati Nabi ini panjang. Apa hukumnya memperingati ini? Bid'ah, bid'ah. Apa jadi bid'ah? Bid'ah ini sudah bid'ah kalau juga. Guru muslim ini apa maksudnya? Bid'ah saya bukan guru muslim ada di zaman Rasul, cuma bid'ahnya bid'ah bagus. Kita ini bid'ahnya bagus, mbak memuji Nabi Muhammad, makanya baik, makanya bubuhan kadang-kadang ikam hendak hijrah, bujur-bujur hijrah. Ini kadang-kadang kita orang komplekkan dan lain sebagainya, kada sempat lagi hendak menyasah pengajian itu, kada sempat lagi melihat di YouTube, melihat di media sosial. Takana habis kota mati YouTube-nya, aku rasa takana habisnya wifi-nya gangguan, ada sempat lagi mendengarkan sampai habis. Hendak hijrah, bujur-bujur hijrah, jangan sampai hijrah timbul pada akhirnya memperampangi orang tua begini. Seakan-akan ilmu orang tua barik. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdul Banjari puluhan tahun menuntut ilmu di Makkahul Mukarramah, kemudian beliau mengajar di Makkahul Mukarramah, seakan-akan beliau itu salah dan gagal total di dalam memahami ilmu pengetahuan agama. Hati-hati, jangan sembarang memandangkan orang ini itu lain sebagainya, bujur-bujur hendak menuntut ilmu dulu. Aku gurunya orang Makkah aja, bujur orang Makkah, tapi jangan orang Makkah juga. Ada orang tambah, ada orang yang masjidnya, tidak orang Makkah bujur ada. Bujur dulu saya. Tahu orang bujur lah. Tahu orang bujur lah. Mau beli bujur. Dan kita dapat barokahnya sebenarnya insyaallah. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat sebutanmu wahai Muhammad. Tidak ada yang mampu menembus apa yang telah ditembus oleh Nabi Muhammad. Sampai di sana langit pertama, 2, 3, sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai tiap tahu saurang. Apa peristiwa Isra wal Mi'raj daripada hikmah yang terbesar yang kita ambil di dalamnya, bahwa disyariatkannya sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan seluruh umatnya, yaitu di malam Isra wal Mi'raj, malam 27 Rajab, malam yang paling terindah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang paling indah bagi umat Nabi Muhammad adalah malam kelahiran Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal. Tapi malam yang terindah untuk Nabi Muhammad adalah malam 27 Rajab. Nih malam Ahad nih, dan panjang umur saudara insyaallah. Kenapa sholat itu luar biasanya? Bahkan sholat ini dikatakan di sana awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalat. Amalan yang paling pertama dari sekian banyak amalan yang akan dimintai pertanggungjawaban, yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat adalah sembahyang. Mudah-mudahan penyembahyang sebenarnya insyaallah. Kan anak-anak penyembahyang, mudah-mudahan di kampung penyembahyang subuh khususnya. Subuh tadi sembahyang anak-anak. Sembahyang. Nang ada tangan, nang ada sembahyang ke tangan. Nah, iya. Nang ada sembahyang ke tangan anak-anak. Nah, satu. Lagi nang ada sembahyang. Nang tuanya harus ditakuni bilang apa jangan kayaknya. Nah, ayo ya. Ada cerita Pak. Coba kita lihat ayo dia. Ada Rasulullah SAW lihat. Ini pemakanan ada. Ulun yakin pemakanan kenapa vokalnya sudah ada di belakang. Amun biar roti itu lihat mulai tadi. Apa makanannya? Tapi lu sangka baik aja mudahan amun ada rometak berpiring. Belum sih makanan alhamdulillah. Assalamualaikum kalau sudah dari sekolah dari kita. Ada kisah Pak. Ini masalah sholat. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, panjang kisahnya. Tak bersilah dulu. Ini tempat duduk ini pas-pasan mau bawa dulu. Kita mundur sedikit
itu tak tinggal tangan kursi sama sekali. Bukan ini kayak mau ukur lawan awak dulu. Kayak guru kusiri yang mana dia? Kalau kita pilih benar, video kita tilangkang hanya bicara apa? Jombongan, pulahan yang menenangkan berbeda. Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah berpandiran dengan Rasulullah. Tahu Mu'adz bin Jabal bilang, Mu'adz bin Jabal ini nanti pasani Rasulullah. Sampai saat ini kita baca ujar Rasulullah, Mu'adz jangan ada ingatlah. Sabar kali tuntung sembahyang membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Nah, kalau yang ada di dunia ini, hafali Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu maknanya luar biasa. Sedikit kita membahas masalah doa ini. Ujar Rasul memadahi lawan Mu'adz, aku bawa salah. Jangan tertinggal memberikan tuntung sembahyang membaca doa ini. Allahumma a'inni, ya Allah tolongi ulun ala dzikrika supaya ulun ingat terus lawan biat. Kenapa kadang-kadang kita pakai karena sikon situasi dan kondisi, kadang-kadang utak kita kada connect lawan Allah. Kadang-kadang orang itu terlalaikan dari Allah satu karena nikmat yang dia miliki. Dapat nikmat, ternyata nikmat itu menghalanginya dari mengingat kepada Allah. Dapat duit, ternyata duit tersebut menghalanginya daripada mengingat Allah. Nikmat sehat menghalanginya daripada nikmat untuk mengingat kepada Allah. Terkadang orang lupa dan lalai dari Allah karena nikmat yang dia terima. Satu. Dua. Terkadang orang lalai dari Allah. Kenapa? Karena lawanan nikmat musibah yang dia terima. Bala nantinya hadapi. Sama nih penyakit virus nih. Corona nih. Itu corona itu sebut aja. Jangannya banyak corona. Nah itu banyak tuh raslimat tuh. Corona. Ya baru bisa punya corona aja. Sebut aja. Corona cuma 19 ujian 19 corona. Nah, termasuk penyakit corona. Jangan sampai musibah yang kita di sana ditimpakan oleh Allah, wabah penyakit yang saat ini gempar dibicarakan di mana-mana, jangan sampai itu semua menghalangi kita dari Allah. Jangan sampai. Makan kayaknya. Dari ini makanan kalau mungkin lo kotak piring. Takut jadi nang piring. Lo kotak apa piring kan? Piring, alhamdulillah. Piringnya piring kaca, piring plastik kaca. Terus itu kamu bukan enggak? Kamu bukan orang berarti itu sudah. Contoh kayak mana ini? Tang disuruhi orang makanan dia. Nang makanan di hadapan itu jangan sampai mendinding kita dari Allah. Ini kadang-kadang nikmat yang datang dalam diri kita mendinding kita dari Allah. Tang disuruhi orang makanan, belum kobokan sudah ada, belum pas masuk melihat kobokan, subhanallah kebaikannya Allah Ta'ala. Menyiapkan kobokan sudah artinya pacangan makan. Amun lapar berarti mahadap kanyang. Tuntung makanan kena kanyang berarti mahadap apa? Itu penghidup dunia. Amunnya kanyang menghadap lapar, mun lapar menghadap kanyang, mun siang berarti menghadap malam, mun malam berarti menghadap siang, mun hidup berarti menghadap mati, mun mati berarti menghadap hidup. Setelah hidup tidak ada lagi kematian setelah hidup. Nah, jangan sampai minta kita ini tolongi ulun Tuhanai. Artinya supaya kita nyaman berbacaan. Tolongi ulun ya Allah bibinianai. Allahumma a'inni, tolongi ulun ya Allah ala dzikrika supaya ingat terus lawan dia. Kadang-kadang orang baik lawan ulun kada ingat bahwasanya pian nang menggerakkan orang ning itu. Kadang-kadang nikmat nang datang ulun kada ingat pian nang mengunjuki nikmat ning itu. Cukup di hati aja ketika orang mengunjuk nikmat lawan kita, cukup kita dalam hati terima kasih ya Allah. Terucap di dalam lisan kita alhamdulillah. Kita berterima kasih kepada orang tersebut semata-mata mengamalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, man lam yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia belum bisa menempatkan kata syukur kepada Allah. La ilaha illallah. Kita ini banyak lalai.
suruh orang langsat jaringan lagi dan rumah kalah. Aku pas orang langsat kata aku pasang yang keiraan jadi rumah. Aku pas taros suruh orang roti Jordan rasa coklat rasa durian. Makasih Tuhan Irun, anak makan durian sekalinya rasanya nang kirim bodoh dulu. Nang penting rasanya pada duriannya kata kawan nungkar penting rasa durian kau makan. Kamu merasa durian gampang aja alhamdulillah makan syukur Allah Ta'ala ala dzikrika. Yang kedua, kalau sudah kita selalu ingat kepada Allah, datanglah di sana timbul wasyukrika. Ulun berterima kasih kepada dia. Setelah berterima kasih, panjang lebar itu penjabarannya, ringkas cerita, ulun hendak memperbaiki pengabdian ulun sebagai seorang hamba kepada dia. Karena hendak itu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sayyidina Mu'adz Ibu di dalamnya. Rasul hendak bertakun di tahunan orang bahari. Rasul ulun hendak bertakun. Apa takunannya? Ujar Sayyidina Mu'adz bin Jabal, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'idni 'an minan nar. Wahai Rasul, ulun minta amalan yang apabila ulun kerjakan amalan tersebut akan memasukkan ulun ke dalam surganya Allah dengan berkat rahmat Allah dan akan menghindarkan ulun dari neraka. Lihat, di takunan orang bahari Pak, jarang ada takunan orang bahari itu. Rasul minta apa ya? Laris pedagang. Rasul apa laris pedagang? Minta supaya pamayuan ulun di jualan Rasul kayak apa, supaya ulun digerumbungi orang kayak apa, nyaman hendak digerumbungi orang jual sayur, gerumbungi orang ya. Orang jual sayur lagi bulan Ramadan yang jual sayur, begini kalau menggerumpungi acil-acil, atau kali ini menggerumpungi jabat aja. Lihat kita takunan orang ada macam-macam. Takunan kita ini syarat pedagang panglaris supaya hidup nyaman. Pikirannya itu takunan dari seseorang itu menunjukkan apa yang ada dalam otak dan hatinya. Ini Sayyidina Mu'adz mewakili para sahabat, menunjukkan bagaimana apa dahulunya himmah, apa dahulunya yang diinginkan oleh para sahabat diwakili oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Tidak ada keinginan mereka dunia, tidak ada keinginan mereka daripada kesenangan dunia. Yang mereka inginkan adalah akhirat. Yang mereka inginkan adalah nang kaya pak anggaran nyaman di negeri akhirat. Pak Bu yakin seberataan, ulun yakin, pian yakin, lalakian yakin, binian yakin. Apa yang nang kita yakinkan? Hidup di dunia ada selawasan. Ada selawasan. Mun sudah betuha garing macam-macam. Kalau belum muslim, macam-macam. Guru muslim dengan garing, kalau mau bangun kalau untuk mau bangun pulang. Ada kalau salah jumlah. Amun sudah tuha guru muslim betis sakit, pinggang sakit, asam urat pindah bebannya, bentuk tulang kolesterol iya, gula darah iya. Sadar kita senyaman-nyamannya dunia pada akhirnya sakit. Tapi nyaman negeri akhirat ada ujungnya sakit. Sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Keberuntungan yang tidak akan pernah tertimpa kebinasaan untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan beruntung seberataan insyaallah. Ini pertanyaan Mu'adz bin Jabal. Tolong Pang Rasul, apa garang amalan, apa garang gawian, nang anggaran ulun ini kayaknya masuk surga. Kenapa para sahabat menginginkan surga? Mereka para sahabat menginginkan surga karena Rasul ada di dalamnya. Coba itu jawabannya. Karena Rasul ada di dalamnya. Apa amalan masuk surga? Apa dia Rasulullah dengan ini orang ini memikirkan akhirat akhirat kayak pakai banyak sahabat yang kayak Abdullah bin Mas'ud, kayak Utsman bin Affan nangis, kayak Abu Hurairah garing menangis sebelum musyrek. Tak ini orang apa jadi menangis biar garing apa kan pian hari kenapa pian jadi menangis kata pacangan ninggalkan anak bini gak ada, menangis pacangan ninggalkan keluarga gak ada. Nang aku tangisakan jel Abu Hurairah karena sidin tawadhu'nya, aku dan pacangan tulang menempuh perjalanan yang sangat panjang, tidak akan kembali untuk selama-lamanya, sedangkan bekalku masih belum siap untuk menempuh perjalanan tersebut. Nah, ini nomor tadi sana. Sampai ujar Rasulullah, tak tahu lah. Apa kata Nabi Muhammad SAW?
alaihi wasallam, laqad sa'alta 'an 'azim, sungguh pertanyaanmu tersebut wahai Mu'adz pertanyaan yang tidak sembarang. Harap pertanyaannya. Harap. Kenapa jadi harap? Menunjukkan ikam beriman. Kenapa jadi beriman? Pikirannya adalah akhirat. Nah, masih itu semuanya. Aina dulu semuanya. Dingin masih datang di luar sana. Aina dulu semuanya. Terganggu lapar perutnya. Aina dulu semuanya. Aina dulu sampai kerja. Nah, kalau ekor dia sadar guru ini 10 esok kami dulu kemudian belum tadi dia SMS guru Busiri, dia guru Busiri jam 9 sudah tuntung mau kita langsung ceramah. Baca pun dan saat ini jam 10 juga ceramah. Nah, oh jam 9 makanya langsung datang itu. Oke, jam 9 ceramah akor benar belum? Berarti lu mau ditanya bisa mulai maghrib sudah. Akalnya sampai sini. Belum lagi. Ujung mana jam 9. Ujung-ujungnya kita mulai ceramah sampai 10 menit. Nah, ini ada bapak bagus dia. Coba kalian suruh kan kemudian aja ya. Laqad sa'alta 'an 'azim. Pertanyaan ikam mu'adz bagi saya menunjukkan apa yang ada dalam hati ikam. Kami kan sebenarnya yang ikam tak gunakan ini adalah sesuatu perkara yang sangat luar biasa, ada gampang. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah. Pertanyaanmu tersebut jawabannya adalah pengamalannya mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Itu mudah, ujar Rasul mudah. Mudah bagi orang yang dimudahkan Allah untuk menjawab. Makanya kita minta terusna ngaran hamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu amalan masuk surga? 1. An ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama ujar Rasul sebutin ikam mati. Bujur-bujur ikam duduk di kehambaan. Disebutin dulu. Ikam itu hamba. Bujur-bujur duduk ikam bahwasanya kita ini hamba. Nangaran hamba Allah tasarah sidin apa nak hendak sidin kerjakan dengan kita. Kita bisi kehendak, Allah bisi kehendak, tapi tetap yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Ulun kehendak ceramah jam 9, guru Busiri mengatakan jam 9, Allah setengah 10. Ayo lah. Ya Allah. Hamba nangaran hamba. Nangaran hamba disebut. Duduk ikam mu'atai di kehambaan, bujur-bujur ikam itu ta'budullah, menghamba dan ikam jadi hamba Allah. Lain hamba harta, lain hamba dunia, lain hamba pangkat, lain hamba jabatan, lain hamba apa namanya dunia, lain hamba populer, lain hamba untuk di sana dikenal orang lain. Ada. Apalagi hamba-hamba yang lain. Hamba apalagi yang lain? Membaca lagi namanya hamba wang, ya gitu. Apalagi hamba lagi, hamba lam, jauhnya hamba lam. Kecuali orang Arab menyebut hamba lam, menyebut hamba lam, kita tahu apa. Bujur-bujur jadi hamba Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang kita ke masjid. Kenapa? Al-Quran ada di rumah kita, baca itu kalamullah. Tasbih ada, salawat ada, dalail ada, burdah ada, hamba Allah. Kalau sudah kita sadar kita ini adalah hamba, tidak menyekutukan Allah, Allah wahdaniyat wahidul ahad. Kemudian datang yang kedua, amalan untuk masuk surga. Oh ya Rasulullah, langsung amun ikam kau mendudukkan diri dalam kehambaan. Yang kedua, tuqimus shalah. Sembahyang gawe. Sembahyang gawe. Baru sering. Sembahyang ini mudah ngalihkan. Kok belum sih? Apa? Ngalih. Sembahyang itu ngalih.
Jadi siapa guru muslim? Oh guru muslim. Nah asli guru muslim sebelum lewat dulu kan. Apa? Kenapa siapa pada hari ini? Hah? Apa aja udah paham dulu? Ngalih lah sembahyang, jawabannya bujur ngalih. Ngalih. Di mana alasannya kita katakan ngalih sembahyang itu? Al-Quran mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innama lakabiratun illa 'alal khashi'in. Pada dasarnya salat itu adalah lakabiratun, berat untuk dilakukan, tapi ada pengecualiannya. Tidak semua orang menganggap salat itu berat. Allah mengatakan illa 'alal khashi'in, melainkan orang yang mempunyai hati khusyuk. Bagaimana tanda khusyuk tersebut? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini hamba. Ketika salat itu Allah mengatakan lakabiratun, berat untuk dilakukan, tapi Allah mengatakan tidak semua orang menganggap salat itu berat. Illa 'alal khashi'in, melainkan orang yang mempunyai hati khusyuk. Apa cirinya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yang mempunyai keyakinan akan datang hari perjumpaan dengan Allah. Bukan hanya sekedar berjumpa, dan kita wa annahum ilaihi raji'un, kita akan dikembalikan kepada Allah. Ayat yang lain, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kita akan kembali dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika sadar dia adalah seorang hamba, salat pun mudah dia kerjakan. Walaupun tidur, as-salatu khairum minan naum, bangun dari tidurnya. Kenapa? Karena ini adalah seorang hamba, bukan seorang tuan ataupun raja. Makanya sembahyang yang paling kali dijauhi apa sih Rasulullah? Yang paling kali dijauhi oleh orang munafik apa? Sembahyang ngalih, dasar ngalih. Orang munafik dalam hatinya, munafik, dasar munafik, kada ada sifat kehambaan. Nah, tuqimus shalah. Ini orang, makanya di hari kiamat guru muslim muha kita ini macam-macam. Ada yang muha tarang kena guru muslim yang kayak cahaya matahari. Ada yang kayak bulan purnama, ada yang kayak kilauan bintang yang ada di langit. Datang yang cahaya yang kuno ini kayak matahari. Mereka bertakut, mereka Tuhan siapa pegang? Kami adalah umat Muhammad. Bangga umat Muhammad. Apa amalan Tuhan kami? Amalan Tuhan kami dahulu, kami sebelum adzan sudah ada di masjid. Belum adzan sudah di masjid dah wudu dah siap dah. Makanya ada mengaji. Ini mengaji kayak jaringan kotak surat kaleng ada. Celengan itu mah ada surat kaleng. Orang celengan itu duit isinya lain surat. Tolong panitia Masjid An-Nur kemen kami hendak kuringan dulu. Padahal 15 menit, 20 menit sebelum waktu itu sadar aja. Di Makkah ada yang gitu, bujur. Di Makkah itu kita nama dari waktu ada kita. Kita di sini jinguk kaum keluar ada di luar menjemuran subuh. Kalau kita kena hujan, jinguk. Ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Allah, Pak RT bangun. Jadi nanya itu. Ya Allah bihusnil khatimah. Sawat ada yang langgar musalah maghrib bagi orang yang ada sampai sesok setengah sok maghrib toh, apalagi pun subuh. Yang nang imam lawan pihak papat ini jadi makmumnya lah, imaman. Makanya salawat subuh itu paling handap sudah. Allahumma shalli ala Muhammad Rasulullah. Berduaan aja kalau salawat sudah. Ya Rabbi shalli. Coba mau maghrib isya, mau pengajian, pokok salawatnya mun subuh. Allahumma ada tak ada Allahumma shalli taqabbalallahu minkum. Ini yang gila-gilanya jangan kita makmurkan masjid, makmurkan musalla, makmurkan langgar. Salat
dan lain sebagainya. Kita juga nang masjid terbengkalai musalla di sana. Kadang-kala kita makmurkan, langgar kita anggap tempat biasa. Bayangkan, tuqimus shalah. Kemudian yang kedua, apa kata Rasul? Amalan masuk surga. Nanti kalau saudara ada dulu sedia di dalam sejarah orang yang kada bersumbayangan, nang tamat sumbayang masuk surga. Lu ada baca di kitab, ada pertanyaan dengan salah seorang Habib ulama Muslim. Habib, rupanya mulai dahulu juga sudah ada kayak gitu. Habib, bagaimana ada orang yang mengatakan mereka telah sampai suatu kedudukan dan mereka meninggalkan seberataan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu wahai Habib? Wajah sedikit bujur wajahnya sampai sudah. Sampainya kemana? Sampai ke neraka Sakor. Apa ada neraka namanya Sakor? Ada. Di mana? Dalam Al-Qur'an. Ma salakakum fi Sakor. Makanya baca Al-Qur'an. Aduh sadar kita terlalu ribut ini corona. Memang perlu juga kita tahu berita, tapi jangan sampai menyita waktu kita sampai kita ada lagi membaca Al-Quran. Lihat mereka yang sudah masuk ke dalam neraka Sakor, ditanya apa yang membuat kalian sampai masuk ke dalam neraka Sakor, mereka menjawab dengan satu ucapan, qalu lam naku minal musallin. Kami dahulunya kada bersembahyangan. Amun sudah kada bersembahyangan, walam nakunu ta'imul miskin. Kami pelit, kada mau beri makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami ketujuh benang buang-buang waktu penderna kada bermanfaat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dahulunya mendustakan tentang adanya hari pembalasan ini. Memang lisan tidak mendustakan, tapi sikapnya seakan-akan mendustakan. Hatta atana al-yaqin, sampai datang kematian. Setelah datang kematian, fama tanfa'u syafa'atu syafi'in. Ada kau lagi sudah sekarang. Bis dan masuk surga berataan kita insyaallah. Jangan dulu sampai karena kita dulu sampai bayar kita harus membawa bukti sembahyang itu wajib baik. Coba pikiran menghabiskan ini dulu jelaskan. Sembahyang itu ada keringanannya. Harus bagaimana? 10 seperempat sudah. Yang hanya menjadi 9 itu hanya yang 10 orang seperempat saja. Tapi sama 10 orang. So kemudian boleh sadar dari sadar dan dan sebagainya. Tuqimus shalah. Yang ketiga, tu'tiyaz zakat. Bajakan pemurah. Nih, orang sedang membangun amal jariah tuh, makasih. Amal jariah kita menang harta-harta yang lain mun kita meninggal dunia berataan berpindah ke ahli waris. Tapi yang benar-benar kepunyaan kita adalah apa yang telah kita sumbangkan di jalan Allah. Kalau hendak nantinya menetes embun dari kubur kita sampai ingin menetes embun di dalam kubur kita, tuh kadang-kadang membaca Al-Quran, kita umat menyumbang 100 sak semen, 50 sak semen, atau duitnya aja kita sumbangkan, maka itu yang kekal selama-lamanya menemani kita sampai ke hadirat Allah. Dan mudah dipermudah pembangunannya insyaallah. Amin. Wa tu'tiyaz zakat. Kemudian yang berikutnya wa tasumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan dan panjang umur saudara insyaallah. Kemudian yang terakhir wa tahujjul baita, engkau melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu. Sekarang kita rincikan penghambaan, salat, zakat, puasa, haji, inilah rukun Islam. Ulun bertakwa dengannya. Dari setelah semenjak sholat disebutkan, setelah syahadat tidak ada hadis yang menyebutkan setelah 2 kalimat syahadat pasti diiringi dengan sholat. Tapi kalau urusan zakat dan puasa di bulan Ramadan, terkadang ada hadis meriwayatkan puasa yang terlebih dahulu nomor 3, ada yang meriwayatkan di sana puasa yang nomor 4 masing-masing. Dan kita lihat setelah urusan sholat, baik di sana
zakat atau puasa. Kita anggap di sana puasa. Puasa apakah wajib seberata? Nah, wajib. Tapi apakah ada keringanan? Ada. Orang Tuhan benar. Maaf, tahu tuh dia sudah Tuhannya orang yang baru. Tuh, benar. Apalagi puasa. Apa ujian Allah Ta'ala? Ada apa ikan pada puasa? Tinggal bayar kafarat 1 hari 1 mud, 1 mud, bayar 1 mud beras, serahkan kepada orang miskin. Ada keringanan, ada keringanan. Zakat itu pun bagi yang mampu. Zakat fitrah wajib, na'am wajib, itu pun bagi yang mampu, bagi orang yang punya dalam malam dan untuk hari tersebut apa yang melebihkan daripada keperluannya. Haji baginya, tapi urusan sholat, adakah keringanan? Ada keringanan? Tidak keringanan. Ada kau berdiri, duduk. Ada kau duduk, behereng. Ada kau behereng, bati lantang. Ada kau bati lantang, pakai isyarat mata. Ada kau pakai isyarat mata, pakai hati. Ada kau pakai hati. Hati, coba lihat, adalah keringanannya. Ini musafir bukan, tapi musafir, puasa musafir, tapi puasa di sana. Wa in kuntum marqa aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Silahkan di sana kita hendak berbuka, tapi tambah di hari-hari yang lain. Tapi kalau urusan sembahyang, musafir tidak ada keringanan, tetap sholat. Kenapa? Ada di sana jamak dan qasar digabung. Jamak lawan qasar. 4 jadi 2, 3 jadi 3 juga. Ada dia orang berceramah, bertaruh mungkin ulun ada terbaca kitabnya lagi. Kalau ada yang hadirin yang terbaca kitabnya, mengkosor itu dia sendiri boleh 2 jadi 1. Mas subuh sarakaat mereka bingung kan? Subuh sarakaat ada rumusnya. Adalah terbaca lah. Kalau kabarji ada terbaca 2 rakaat jadi sarakaat. Asalkan dia jebong dulu nah, cuma banyak pengikutnya biar. Ini benar tuh, 3 rakaat Pak, 3 rakaat. Ada dempong kayak 1 setengah, apa dari tangan 1 setengah. 2 rakaat subuh ini jadi rakaat. Allahu Akbar. Coba lihat sembahyang, menunjukkan bahwasanya tidak ada keringanan di dalam meninggalkannya, menunjukkan ibadahnya adalah ibadah yang sangat mulia. Dari karena itu, orang yang meremehkan urusan salat akan mengakibatkan orang tersebut wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Meremehkan aja, apalagi meninggalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita berdatangan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Shalom ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu